Mengapa Yesus harus menerima dua hukuman, baik secara Yahudi dan Romawi? Oke, Pak Zakaria. Selamat malam, Pak Zakaria. Jadi sebenarnya Yesus bukan mengalami dua hukuman ya. Itu yang dilihat dari manusia. Kita harus sama-sama tahu bahwa di hadapan Tuhan ya manusia, ya. Kita dari segi Tuhan itu manusia. Dari segi manusia seolah-olah dapat dua hukuman karena orang-orang Yahudi itu menghukum Yesus, lalu diserahkan kepada kekaisaran Romawi, dihukum lagi. Tapi dari sisi Tuhan sebenarnya hukumannya satu saja, ya, yaitu hukuman yang harus dialami oleh manusia gara-gara jatuh dalam dosa. Dan harus diingat, ya nanti kita ada saatnya kita membahas mengenai kenapa Yesus datang dalam bentuk manusia, kenapa Allah datang ke dunia dalam bentuk manusia. Tapi sekedar ulasan tadi saya sampaikan, tadi kami sampaikan menurut firman Tuhan, bahwa dia datang sebagai daging. Karena hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berdosa, yang tidak taat kepada Taurat, kepada firman Allah di perjanjian lama, adalah hukuman terhadap daging. Bukan roh, tapi daging. Nah, daging itu terdiri dari dua, tubuh dan jiwa. Maka itu harus dialami oleh manusia. Tapi bagi orang-orang dipanggil, dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan, sejak semula, kalau mereka kena hukuman mati semuanya, nggak ada lagi orang yang dipanggil dipilih, nggak ada lagi orang-orang yang akan bersama Kristus, tidak ada lagi orang yang akan serupa Kristus, karena semuanya sudah dihukum mati semua. Nah, untuk orang-orang yang sudah dipanggil dipilih sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan, seperti Rasul Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 4, bagi orang-orang itu Allah tidak bisa mencabut hukuman itu, harus tetap terjadi. Jadi kalau ini misalnya ini ya, hukuman ini dilempar ke saya, harus kena ke saya, harus kena. Nggak bisa sama Tuhan dibatalkan, nggak bisa. Ini hukuman sudah dilempar, kok udah berjalan kepada saya. Maka yang Allah bisa lakukan apa? Dia datang di antara saya dan hukuman itu, sehingga hukuman yang dilemparkannya itu jatuhnya ke tangan saya, ke tangan Tuhan, bukan ke saya, dihalangi. Nah, itu dia harus dialami. Nah, tapi kan hukuman itu dalam bentuk daging, kan, kepada daging. Makanya Allah harus datang dalam bentuk daging. Nah, saat Allah memutuskan untuk datang sebagai daging, karena hukuman yang akan ditimpakan pada orang-orang yang dipanggil, dipilih, diselamatkan, percaya itu dalam bentuk daging, Allah itu harus jadi manusia dulu. Nggak bisa datang dalam bentuk roh. Itu saja sudah penderitaan luar biasa. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha tinggi kok disuruh berubah menjadi daging, itu bagaimana ceritanya? Daging yang dosa itu bagaimana coba? Itu saja sudah satu keputusan yang, aduh. Kita saja ya lihat Presiden Jokowi turun ke desa-desa pada saat ada gempa di NTB. Saya masih ingat tuh, pada saat ada gempa di NTB, Jokowi datang ke NTB, tidur bersama-sama rakyat di tenda. Itu saja sudah menggegerkan orang NTB. Walaupun dalam pemilu kalah juga di situ. Nah, bayangkan Allah kita itu datang ke dunia, hidup bersama-sama saya untuk menanggung hukuman saya. Dan kita ini yang sudah ditanggung hukumannya mirip orang NTB, nggak milih Allah juga gitu loh. Itu kan udah kebangetan namanya gitu loh ya. Waduh, ampun saya kalau melihat ini seperti itu tuh. Kayak apa gitu loh. Jadi apa namanya, dalam bentuk daging itu harus dirasakan. Makanya bukan dua hukuman dari mata Tuhan, cuma satu hukumannya, yaitu apa? Menjadi manusia dan menanggung segala. Dalam perjanjian lama dikatakan orang-orang, jadi orang sudah berbuat dosa, itu tahap berikutnya apa? Tercemar. Menurut perjanjian lama ya, orang berdosa itu cemar. Nah, cemar itu menurut perjanjian lama itu akan dijauhi orang, dihindari orang. Itu yang dialami Yesus. Setelah dicemar, setelah cemar apa? Mendapat murka. Firman Tuhan katakan di dalam perjanjian lama, tidak ada satu manusia pun juga yang dapat menahan murka Allah. Murkanya panas, membakar. Nah, itu yang dialami Yesus kan. Panas membakar. Orang dehidrasi,
itu panasnya luar biasa, apalagi ada luka. Rasanya dada ini panas sekali, sesek karena udah kekurangan air. Itu dirasakan. Dan seterusnya sampai maut. Jadi memang hukumannya satu, yaitu hukuman kepada manusia. Itu ditanggung oleh Allah sendiri. Sekali lagi, Allah. Tapi Allah dalam bentuk manusia, nggak bisa dalam bentuk roh. Karena hukuman yang sudah Allah berikan pada manusia itu adalah kepada daging, bukan kepada roh. Maka Allah datang dalam bentuk daging. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya. Bagaimana dia merasakan kesendirian, ditinggalkan, dihina, direndahkan, dicaci maki. Ya, memang itu yang dialami oleh manusia. Makanya saudaraku, kalau orang-orang yang sudah percaya, aku sudah ditebus oleh Yesus dari segala dosa, segala kutuk, segala murka, segala kecemaran secara hukuman. Karena Yesus sudah menanggung segala kutuk di kayu salib. Yesus sudah menanggung segala penderitaan. Yesus sudah menanggung segala kesendirian. Yesus sudah menanggung segala caci maki di kayu salib. Kalau saudara percaya itu, maka seharusnya kalau saudara dicaci maki, tidak lagi tersinggung. Kalau saudara dicaci maki masih tersinggung, artinya saudara belum percaya bahwa caci maki kepada saudara itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib, gitu loh. Gimana sih? Katanya sudah, saya percaya Yesus. Segala tekanan-tekanan hidup sudah ditanggung Yesus di kayu salib, tapi begitu saudara sakit gigi saja, saudara sudah mengeluh nggak keruan. Itu saudara itu, saya nggak ngerti nih saudara model apa yang begitu. Makanya kalau saudara dihina orang, direndahkan orang, haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudara haleluya sih? Karena hinaan itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi aku tidak lagi merasakan hinaan itu. Begitu harusnya. Nah, jangan pula hamba Tuhan malah ikut-ikutan marah. Rapat majelis wilayah, majelis daerah, ribut, gebrak meja, ninggalkan, keluar dari WA group dan sebagainya. Lah ini di mana Yesus? Tahu nggak Yesus sudah menanggung itu di kayu salib? Jangan kita jadi penggembira seperti orang-orang yang bergerombol mengelilingi Yesus yang katanya mau ngikut Yesus. Ternyata mereka bukan orang-orang yang dipanggil, dipilih. Perhatikan, hati-hati. Hati-hati. Saya ini berapa kali dihina, dibilang, oh Pak Jo, hitam kau. Apalagi waktu pelayanan di Manado. Saudara tahu saya pelayanan di Manado, dia bilang, itu pengkhotbahnya siapa ya, saya nggak kenal. Hitam lagi. Saya langsung bilang tuh, di panggung kan saya dengar. Saya bilang begini, saudara-saudaraku yang di Manado, yang putih semuanya, orang Manado kan putih semua. Saya bilang, kalau tidak ada saya yang hitam, dari mana saudara tahu saudara putih? Karena ada saya pembandingnya hitam, maka saudara tahu saudara putih. Maka saudara memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku putih. Jadi saya itu saluran berkat bagi mereka sebenarnya. Saya melayan di tempat mana? Amin. Itu Pak Jo tampangnya jelek ya. Saya bilang, karena saya yang jelek lah, maka Bapak dan Ibu tahu Bapak tampan dan cantik. Kalau semuanya tampan dan cantik, dari mana saudara cantik? Gitu loh. Haleluya. Malah saya melihat Haleluya. Ya saya katakan apa? Yesus tuh buruk rupanya. Maka kalau saya dibilang orang jelek, haleluya Tuhan, aku udah serupa dengan Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan cepat marah kita. Bagaimana pula? Ya, amin. Itu jawabannya. Hukumannya seperti itu sudah ditanggung. Mudah-mudahan menjawab Pak Zakaria. Tuhan berkati. Silakan kepada Pak Zakaria kalau ingin direspon. Bela diri itu karate itu. Pak Zakaria ada? Ada Pak Zakaria? Oh, oke. Iya, kita anggap sudah selesai. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak Denny? Apakah mau bertanya atau bagaimana, Pak? Mau menanggapi tentang itu NTB tidak milih Jokowi tadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Orang NTB nggak milih Jokowi juga nggak salah juga gitu. Jadi tolong diralat itu supaya tidak ada berbau politik, nanti Pak Jo terkena sesuatu gitu. Nah, saya coba menyatakan apa yang terjadi di pemilu kemarin. Di pemilu kemarin kan kalah Jokowi di sana gitu. Jadi saya bukan memfitnah, apa adanya saja, tapi itu dalam bentuk contoh saja. Terus terang Pak Jokowi datang ke NTB itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya ya, karena itu daerah gempa Pak ya. Saat itu gempanya belum selesai loh Pak.
ya, dia datang ke sana. Tapi dia datang ke sana bukan untuk supaya dipilih, enggak, bukan. Tapi saya menunjukkan saja di daerah itu pun dia kalah gitu loh. Tapi dia nggak peduli. Yang penting dia datang ke NTB menolong orang NTB dan menunjukkan saya sependeritaan dengan kamu. Saya ada di dalam sama-sama kamu. Dan sebabnya reaksi rakyat NTB di mana dia tinggal itu luar biasa kepada Jokowi. Tapi soal dia kalah itu urusannya pemilu lah itu. Maka saya katakan pemilu. Saya bukan mendiskreditkan orang ya. Baik, saya kira sudah cukup clear karena tadi hanya sebatas ilustrasi saja sebagai analogi. Kita lanjut ke pertanyaan berikut.